Iya, berapa kali kita bahas Kuta udah, weh. Ya, kapan-kapan nanti kita bahas yang sekabupaten. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jajau Teknik, weh. Jadi kali ini saya mau bahas Kuta lagi, weh. Jadi ini Skuta 16 volt ya. Oke, yang saya pilih ini varian yang putih. Oke, di Skuta ada variannya yang ungu, ada juga. Oke. Dan yang ini yang putih. Saya pilih yang putih karena ada varian unit only. Nah, ini enaknya cuy kalau ada unit only di 16 volt karena kebetulan saya baterai 16 volt banyak punya gitu ya. Makanya saya pilih yang unit only. Oke. Jadi pada paket pembelian kita mendapatkan carrying case ya. Kalau ini sih menurut saya udah bagus ya untuk kualitas carrying case-nya ya. Ini mantap banget ya. Niat gitu, oke. Nah, di sini dia tertulis Skuta perkakas listrik profesional gitu ya. Oke. Kita buka aja weh. Nice. Di sini kita mendapatkan sepasang sarung tangan ya, sarung tangan kerja weh. Nah, ini pas nih ukurannya nih. Nah, ini keingatan dulu angkat batu. Ya, pakai yang kayak gini. Oke. Lanjut. Habis itu di sini kita mendapatkan lembar panduan umum ya, berbahasa Inggris seperti biasa ya. Oke. Habis itu dapat, nah ini weh, biar sedikit enggak apa-apa, yang penting ada bonusnya. Nah ya, jadi kita mendapatkan bonus mata secuil tapi ya, ini yang kualitasnya umum gitu. Oke. Habis itu walaupun unit only, nah ini yang saya suka. Kebanyakan unit only mah cuman apa kardusan, habis itu unitnya udah gitu ya. Oke, yang ini di Skuta kita dapat koper, walaupun beli unit only dapat bonus mata pula ya. Dapat charger. Nah, ini yang jarang banget ya. Walaupun unit only dapat charger juga. Oke. Nah, chargernya masih wall charger tapi ya nggak apa-apa, yang penting bisa ngecas ya. Oke, seperti biasa dia nyalanya merah ketika ngecas ya, dan hijau ketika sudah full. Oke. Lanjut. Habis itu ini unitnya. Nah, ini saya kesampingkan aja nih. Oke, ini aku ambilinnya baterai yang kompatibel dengan Skuta ya. Dia jenisnya baterai 16 volt yang rata. Oke. Jadi 16 volt itu yang banyak beredar itu ada yang rata, ada yang model ada tonjolan gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini yang rakitan aku nih. Oke, ini aku pakai RTX MOSFET-nya double pula ya. Oke. Ini pakai RTX 2000 mAh per sel. Oke. Nah, kalau kalian beli kayak mana bang? Ada nggak yang jual 16 volt yang bagus? Nah, salah satu rekomendasinya dari AST Bull ya. Dia jual ini rasanya CJ INR ungu ya. Habis itu MOSFET-nya 2. Nih, dari AST Bull ya. Barangkali kalau kalian cari yang bagus gitu. Nah, ketimbang-timbang rakit ya harganya kurang lebih sama aja ya. Malah kadang-kadang bisa lebih mahalan kita ngerakit ketimbang beli jadi ya. Cuman yang jadinya bagus bisa pilih dari AST Bull. Oke. Kita pasang aja nih weh. Sip. Nah, jadi unitnya macam ini ya, keren banget ya. Perpaduan warnanya jadinya gonjreng weh. Ya, ini dibilang putih apa nih? Enggak juga ya. Enggak putih-putih amat, enggak juga ya. Putih susu kayaknya kayak abu-abu gitu. Oke. Sama biru ya. Habis itu yang hitam-hitam ini dia rubber ya. Nah, ini yang aku suka nih. Dia ada cantolan besi yang tebal ya. Oke. Nah, ini keren nih ada cantolannya. Oke. Habis itu untuk caknya dia cak besi penguncian satu tangan 10 mili. Oke. Dan untuk torsi selektor sampai di angka 25. Habis itu sudah ada 3 mode. Artinya bisa dipakai buat ngebor beton. Oke. Apa lagi nih ya? Oh, ini nih. Nah, jadi ya di bagian samping sini dia ada indikator baterai yang mana kalau kalian pengen ngecek ya sisa baterainya bisa dari sini. Oke. Habis itu apa lagi nih? Nih lampu work light ya. Jadi dia ada lampu penerangan yang sudah LED shutdown gitu ya. Dia akan mati dalam beberapa detik. Dan untuk spesifikasinya ya yang tertulis
Torsinya 35 sampai 85 Newton. Ngeri juga ya. 3/8 inch. Oke. Atau di 10 mili. Jadi asnya as 3/8 dan caknya di 10 mili gitu maksudnya ya. Untuk RPM speed 1 0 hingga 850 dan speed 2 sampai di 2200. Oke. Kalau pengetesan saya sih yang apa namanya, yang saya gunakan itu kan tachometer. Saya nggak tahu juga mereka nih pakai apa ya untuk ngetes RPM-nya. Bisa jadi mereka ngetesnya langsung langsung ke dinamonya gitu ya. Oke, kalau pengetesan saya speed satunya ya ini tembus di 430 RPM. Oke. Dan untuk speed 2-nya ya dia tembus sampai di 1430 RPM. Nah, kalau menurut saya sih ini udah lumayan ya. Oke. Di kelas 10 mili udah lumayan ya. Oke. Sekali lagi ya untuk caknya cak besi ya, penguncian satu tangan, mereknya Peacock, dan kita coba ya, barangkali bisa panjang. Sekali lagi. Enggak ya, enggak panjang. Oke. Ya, mengingat harganya yang murah meriah juga ya. Oke. Yang saya suka di sini dia 3 mode tadi ya. 16 spot kebanyakan hanya 2 mode. Jadi buat kalian yang pengen cari ya bor 16 spot yang sudah 3 mode bisa pilih dari Skuta ya. Oke. Kalau masalah rubber sih ya saya pegang-pegang ya rubber karetnya ini ya nggak lembut ya. Oke. Ya, kita ingat harganya juga ya. Dan perpindahan gear. Nah, ini oke ya. Habis itu perpindahan mode. Oke, dan perpindahan torsi. Oke. Hanya saja untuk perpindahan modenya ya. Dia belum ada kupingan, jadi hanya coakan nih kalau kalian tengok ya. Nah, belum kupingan. Jadi ini sedikit effort aja gitu ya. Nggak macam yang ada kupingan kan lebih enak ya, lebih nonjol, jadi nyangkut gitu. Kalau yang kayak gini kan biasanya kalau tangan gede gitu ya, itu bisa ikut muter juga nih torsi selektor gitu ya. Oke, tapi ini tergolong nggak keras ya, ini udah oke ya, ini nggak keras dia, mantap ya. Oke, kayak mana performanya kita coba aja ya. Ya, pertama-tama kita coba buat ngebor besi plat baja ya, ketebalan di 5 mili. Cuman ini matanya weh, ini bekas sudah 2 kali pakai malahan nih weh. Ini mata ruping ya yang kuning. Oke, yang biasa kita pakai buat atap gitu ya kan. Oke, ini plat bajanya nih ya, ketebalan sekali lagi di 5 mili. Untuk modenya ini speed 2 ya, speed high. Untuk modenya ini mode drill ya. Oke, mode drill speed high. Oke. Besi plat baja 5 mili. 1 2 3. Oke, bisa ya, tembus tuh ya, mantap. Berikutnya saya coba ke rangka baja ringan ya, nih 2 lapis rangka baja ringan, ketebalan di 75 kali 75. Oke, ini saya mau cek ya torsi selektornya lembut apa enggak gitu ya. Oke, kita coba ke torsi selektor angka nomor 1 ya, modenya mode skrup. Oke, sini beb, sebelah sini. Oke ya, kita coba ya, barangkali aja dapat yang lembut gitu. 1 2 3. Wah, satunya aja udah bisa kerangka baja ringan 2 lapis. Ini 75 kali 75 loh ketebalannya ya. Tuh ya, bisa langsung ke ini loh. Tuh ya, sekali lagi. Tuh, artinya apa bang, ini udah termasuk kurang lembut ya. Oke, jadi kalau ke baja ringan sih udah pasti pas ya, udah pasti pas. Maksudnya barangkali kalau kalian gunakan ini ke body plastik misalkan ya kan, nah takutnya bongkar pasang body plastik ya kan, ngebaut yang macam body motor gitu ya.
atau semisal casing baterai gitu ya. Nah, ini kurang lembut, kurang cocok, oke. Cuman kalau kerangka baja ringan udah pas gitu ya. Oke, berikutnya nih saya coba buat ngebor kayu ya. Ini medianya ya. Medianya kayu jati Belanda, oke. Dan untuk matanya ya, ini mata kipas ukuran 16 mili ya. Ini udah mulai karatan nih, weh. Moga aja masih tajam ya. Untuk modenya mode drill ya, speednya speed high, oke. Oke, 16 mili speed high ya. Media jati Belanda. Oke, kita cari yang nggak ada lubangnya. 1, 2, 3. Bisa ya, tembus ya. Oke, berikutnya 19 mili ya. Lagi 19 mili, masih di mode high ya, atau speed 2 gitu ya. Oke, masih di speed 2. Modenya mode drill. Oke, 19 mili speed high. 1, 2, 3. Tembus. Mantap juga tenaganya ya. Oke. 16 spot loh ini padahal ya. 16 spot cuman tenaganya ini loh. Oke. 22 mili ya. Sekali lagi 22 mili. Oke. 22 mili speed high ya. 1, 2, 3. Wih, 16 spot loh. Speed high 22. Biasanya di 19 aja ada yang sendat udah ya. Ini 22 mili 16 spot. Berikutnya ya, nih kita pakai Sabetsu. Weh, yang udah sering banget kita pakai ya. Mata peskat. Oke, mata peskatnya ukuran 25 mili seperti biasa, linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar. Bang, mata kipasnya yang biasa banget Abang pakai apa? Dari Total ya, dari Total. Bisa pilih satuan, bisa pilih rasanya ada yang satu set ya. Oke, mending satu set aja ya. Itu mantap banget dari Total. Oke. Peskat 25 mili speed high dulu ya. Nanti kalau nggak bisa kita ganti ke speed 1. 1, 2, 3. Oke, kita ganti ke speed 1. Tembus. Ya main aman aja cuy. Kaki jangan di bawah. Nanti kejatuhan. Ya, nah gitu maksudku. Ya. Oke. Tenaganya mantap ya. Tenaganya mantap. Berikutnya kita coba juga ya. Mata auger ya. Speednya saya ganti lagi ke speed 2 ya. Sekali lagi speed 2. Mata auger ini 8 mili ya. Oke. Medianya kayu jati Belanda. Oke, 8 mili dulu. 1, 2, 3. Tembus. Jepit. Oke. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Oke. Berikutnya mata auger 10 mili. Oke. Mata auger 10 mili. 1, 2, 3. Tembus. Sekali lagi. Bentar. Hemat kayu weh. Hemat kayu weh. Weh. Oke. Pas. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke. Berikutnya mata auger 13 mili ya.
Lagi mata ugar 13 mili masih di speed hike. Mata ugar 13 mili 1 2 3. Oke, mati ya di speed hike ya. Kita ganti ke speed 1. Tembus ya. Sekali lagi ya. Tembus. Tembus ya. Weh, ngeri weh. Oke. Oke. Ini kita coba buat ngebor beton ya. Nah, sebenarnya ini cor-coran asli cuy. Kalian kalau lihat aku bikinnya di short video aku ya, kita bikin. Ini takarannya banyak batunya, banyak semennya, pasirnya sedikit pasir gitu ya. Jadi banyakan semen sama batu. Dan ini pasirnya pun yang kita pakai pasir kasar gitu ya. Untuk mengeringannya juga berbulan-bulan, oke? Dipastikan ini benar-benar kering dan juga keras gitu ya, oke? Sekali lagi ya, ini modenya mode hammer ya. Untuk speednya speed hike atau speed 2, oke? Ini jangan ditiru ya kalau kalian pengen ya bor-bor cordless seperti ini, alangkah baiknya digunakan untuk ngebor plesteran ya. Kalau yang seperti ini tugasnya rotary hammer ya, oke? Ini buat urgen aja gitu. Kalau mau ya ke plesteran gitu ya. Aman kalau plesteran. Oke, 1 2 3. Oh ya. Pas aku tekan banget gitu loh. Masih ini dia. Coba, Beb, dari atas, Beb. Biar kelihatan, Beb. Nah, ya. Oke, dari atas ya. Ini aku tekan banget loh. Ini pada cor-coran loh. Asli cuy. Ini hammernya yang enak apa karena matanya ya? Ini multipurpose yang dari dulu ya, dari dulu kita pakai nih. Belum ada rompal loh. Biasanya kalau mata bor beton ini ya, dia rompal biasanya ujungnya gitu ya. Ini yang dari kilat ya. Ya, ini satu set isi berapa biji ya? Rasanya 80 ribuan gitu ya. Cuman sampai sekarang ini dia masih tajam gitu ya. Nih makanya ini dia multipurpose macam tajam gitu ya. Oke. Dan lancip gitu ya. Biasanya kan bentuknya ngotak. Makanya kalau aku pakai kayak ginian, ngebor beton itu enak banget. Oke. Sekali lagi nih ketagihan weh. Beb, sekali lagi, Beb. Aku kalau ngebor, Beb, ketagihan gitu. Oke. 1 2 3. Nah, ya dia ditekan banget itu masih bisa loh ya. Nggak mati loh. Oke. Ya ini aku kalau ngebor beton ya, urusan ngebor-ngebor itu kalau ditekan banget itu ketagihan gitu. Oke, kita ukur suhunya ya. Oke. Apa namanya? Cak ya. 39. Oke. Gearbox 43 weh. Ini kita siksa weh. Mesin 53. Weh, segini ndak mati loh. Segini panasnya nggak mati ya. Mantap cuy. Mantap. Saya nggak tahu kayak mana dalamannya gitu ya. Oke. Oh ya, ada daun. Nah, oke. Baterai 43 juga. Bawah 47. Copot aja dah ya.
Ini baterai bukan bawaan dari dari Skuta ya, memang aku bikin sendiri ya dari sel RTX dan MOSFET-nya 2 gitu. Oke. Bentar. Aku sampai kelupaan. Nih ini masih yang tadi masih panas-panasnya nih, weh. Nih, bawahnya kayak gini ya. Ini RTX aku ya. Nah, kalian tengok baterai sisanya nih. Nah, kita siksa dari tadi ya masih full. Oke. Weh. Kayaknya kurang 1 bar. Kurang 1 bar. Kayaknya ya, 1 titik kurang. Weh, awet ya RTX ya. Oke, ini rakitan aku. Oke, kalau kalian lihat di short video aku atau sempat aku tuh kasih lihat ya. Oke, jadi ya overall ini tenaganya memang oke ya, secara cuman panas banget ya. Panas banget. Oke, ya wajar lah kalau kita siksa ya. Bisa jadi di BMS-nya itu ya, 16 volt itu dia di BMS-nya itu ada elko-nya mungkin besar. Habis itu juga MOSFET yang di dalam atau di itu kan ada beberapa biji itu ya. Itu juga banyak bisa juga. Jadi hal-hal yang menentukan quad bor itu bisa jadi dinamo lilitannya dia gede atau banyak ya. Bisa jadi itu ketorsi, bisa itu ada rumusnya, ada yang ketorsi, ada yang ke RPM gitu ya kan, kira-kira yang elektronik pada paham ya. Kalau saya mah sekadar tahu aja dari kawan-kawan gitu ya. Oke. Bisa juga dari elko katanya sama MOSFET gitu ya. Oke. Jadi di ESC itu dia ada MOSFET juga kalau kalian lihat ya. Oke. Berapa biji di situ, berapa ukuran elko-nya, berapa mikrofarad gitu ya. Nah, itu bisa juga ya. Oke. Yang menentukan dia kok nggak mati-matian gitu ya. Biasanya kan sudah keprotek tuh, nggak mampu, dimatikan sama dia. Habis itu kita lepas baterai, pasang lagi, protek katanya gitu ya. Oke ya. Overall ini udah oke banget ya. Habis itu juga ada cantolan yang kayak gini, membantu banget buat kita kerja di atas gitu ya. Apalagi kan kita tahu kelas-kelas 16 volt seperti ini ya, kelas bor ringan ya. Ini memang peruntukannya gitu ya. Ini selera banget buat para pekerja di atas nih, weh. Ya, atau pekerja di bawah yang ringan-ringan gitu ya. Oke. Misalkan ngebor-ngebor bikin lubang piser ya. Oke. Atau yang pokoknya yang ringan-ringan lah ya. Oke, jangan dipakai buat yang berat-berat. Kalau yang berat-berat mah kelas 20 volt yang ada handle-nya gitu ya. Oke. Sekali lagi ya, buat kalian yang pengen beli ya, seperti biasa linknya aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang pengen harganya lebih murah lagi, bisa kunjungi Shopee Video Jauh Teknik. Oke. Saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya ya, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.